Hasil final Pilpres telah selesai dan pemenangan tidak berubah. Bolehkah kita mengucapkan kemenangan kepada Prabowo Subianto? Boleh saja. Tapi jangan lupa tambahkan kalimat bahwa kemenangan dia adalah hasil proses kompetisi yang menghancurkan dan menjadi aib demokrasi. Selamat Jenderal, akhirnya Anda memenangkan jabatan yang Anda incar belasan tahun lamanya. Selamat bahwa Anda telah menang lewat proses kecurangan yang tidak pernah terjadi di Republik ini sebelumnya. Selamat duduk di bangku kekuasaan dengan manipulasi yang Anda berikan kepada rakyat, dengan rekayasa sejarah yang telah Anda lakukan. Jangan lupa bahwa pemilu itu bukan hanya tentang hasil, tapi juga tentang proses. Ketika kemenangan terjadi lewat kecurangan, artinya adalah kekalahan bagi demokrasi dan republik ini. Gue yakin sebagian penonton gue masih muda, dan ayolah, kita ini belum punya beban kayak elit-elit kita yang tuker-tukeran jabatan. Kita harus jujur untuk bilang bahwa memang ada kecurangan. Dan percayalah, kalau ada kebohongan kayak gini, yang rugi juga kita sebagai masyarakat sipil. Mereka mah enak bagi-bagi jabatan. Loh kita, dibohongin terus, dimanipulasi terus, regenerasi kepemimpinan juga nggak pernah berjalan dengan baik. Kecurangannya sudah terjadi jauh sebelum pencoblosan. Bahkan jauh sebelum Gibran dikasih karpet merah oleh pamannya di MK. Bahkan sejak Jokowi menunjuk PJ kepala daerah, hasil dari circle-circle-nya dia. In case kalian lupa sama kejahatan demokrasi yang terjadi selama rangkaian pemilu, izinkan gue mengingatkan. Ya kenapa gue bilang lupa? Kita aja lupa sama siapa pelanggar HAM zaman Orba dulu. Sampai sekarang bisa berkeliaran dengan topeng barunya, gemoy, dan joget-joget. Putusan MK soal batas usia untuk Gibran, dipilihnya PJ kepala daerah secara tidak transparan, dan hasil circle Jokowi, bagi-bagi dan klaim bansos secara brutal, pemekaran daerah yang politis, instrumen negara dipakai buat menangin Prabowo Gibran, mobilisasi kepala desa dan intimidasi kepala desa, pelanggaran etik ketua KPU, pelanggaran etik Bawaslu, pelanggaran etik ketua MK, hingga ancaman dan intimidasi dari TNI dan Polri. Lengkapnya coba nonton Dirty Vote aja. Ya udah sih terima aja sih. Ya udah sih terima aja. Prabowo Gibran kalau menjabat nanti bagus atau jelek. Tidak ada satupun kebijakan di dunia yang dimulai dengan proses buruk, kemudian hasilnya jadi baik. Nggak ada. Hasil akan mengikuti prosesnya. Kalau buruk, ia akan menjadi buruk. Proses menggugat ke MK dan juga hak angket kecurangan pemilu harusnya bukan cuma jadi isunya parpol, tapi juga jadi kepentingannya masyarakat sipil untuk membuktikan adanya kecurangan pemilu. Jangan sampai parpol jadi diam dan murahan hanya karena tukar guling, kursi dan juga jabatan. Ini soal demokrasi, ini soal marwah reformasi. Republik ini bukan cuma tentang anak, mantu, apalagi sekpri. Bung, negara ini bukan dinasti.